Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 374 hingga bab 379. Bab 374. Para orang kuat Honolulu akan segera mati. Bang! Sebuah mantra tak berbentuk meledak keluar dari kekuatan spiritual saat didorong menjauh ke segala arah oleh Jiang Tian. Bagaimana tubuhnya bisa sekuat itu? Seperti kecoak tak terkalahkan yang terbuat dari baja halus. Adapun An Pei King Kong dan para ahli seni bela diri lainnya, mereka semua mundur selangkah dan memandang Jiang Tian dengan kaget. Aku tidak bisa menerimanya. Bagaimana aku bisa mati? Namun pada saat ini, Yinggou tiba-tiba menjerit sekuat tenaga. Tubuhnya menegang dan berhenti meronta. Tubuhnya telah menyusut menjadi sebesar anak berusia 5 atau 6 tahun. Ia kurus kering, rongga matanya cekung, dan wajahnya tinggal tulang. Terdapat goresan berdarah di seluruh lantai batu hijau. Ia benar-benar mencengkeramnya dengan kedua tangannya. Terlihat betapa hebatnya rasa sakit yang harus ia tanggung sebelum mati. Sementara itu, bola darah di tangan Jiang Tian telah menjadi sebesar kepalan tangan, dan benar-benar telah menyedot seluruh energi darah Yinggou. Ini, Tuan Yinggou benar-benar mati. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang ketakutan, mata mereka dipenuhi kengerian. Banyak ahli dongyang tidak berani menyerang lagi dan mundur selangkah demi selangkah. Jiang Taichu terlalu mengerikan. Ia bahkan bisa membunuh Yinggou, bagaikan penguasa iblis yang menindas neraka. Tuan Jiang, ampuni aku. Gong Benwutuo dihancurkan oleh keputusasaan dan ketakutan. Ia berlutut di tanah dan merangkak, seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Tuan Yinggou. Meskipun roh pembentuk yang baru itu memakan daging sebagai makanan dan tidak bergantung pada kekuatan spiritual, mereka masih dapat menekan beberapa roh pembentuk yang lebih mapan dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Daya tempurnya jauh melampaui master pedang biasa. Namun ia disedot menjadi mayat kering oleh Jiang Tian begitu saja. Tuan Jiang, ampuni kami dari kematian. Kami bersedia mengikuti Anda. Kemanapun Anda perintahkan, kami akan menyerang. Tuan Jiang, aku mengaku kalah. Tolong ampuni aku. Seolah ketakutan mereka menular, para ahli dongyang lainnya berebut berlutut di tanah. Takut mereka akan dibunuh oleh Jiang Tian hanya dengan satu gerakan tangannya. Baik master pedang, ninja tingkat 1, maupun ahli kejam. Pada saat ini, semuanya berlutut dan bersujud kepada Jiang Tian, seolah para penganut yang melihat dewa. Beberapa dari mereka bahkan menangis hingga ingus mereka berceceran. Penampilan buruk itu benar-benar tak terlukiskan. Pada akhirnya, bahkan An Pei King Kong pun berlutut. Wajah tuanya dipenuhi penghinaan, kesedihan, dan keputusasaan. Ia terus menundukkan kepala seolah sedang menunggu disembelih. Tubuh Master Yin yang lemah. Ia sepenuhnya bergantung pada roh pengusir dewa jahat untuk membunuh musuh. Yinggou sudah mati, jadi ia hanya mengandalkan tekniknya. Ia tidak lagi memiliki siapapun untuk diandalkan. Bahkan tidak cukup bagi Jiang Tian untuk sekadar menebasnya. Bukankah orang dongyang dikenal karena kesetiaan, loyalitas, keberanian, kebenaran, kesopanan, ketulusan, kehormatan, kebajikan, semangat dao bela diri, lebih baik mati daripada menyerah. Jiang Tian meletakkan kedua tangannya di belakang punggung dan bertanya dengan penuh minat. Itu masa lalu. Kami harus mengikuti perkembangan zaman. Menghormati yang kuat, siapapun yang kuat, kami akan tunduk kepadanya. Gong Benwutuo tampak seperti anjing setia yang melihat tuannya. Ia memaksakan senyum menjilat dan segera bergerak ke depan Jiang Tian, bersujud kepadanya. Tuan Jiang, kami bersedia bergantung pada Anda. Sebagai anjing peliharaan Anda, aku setara dengan Grandmaster bela diri. Kekuatan mereka juga tidak buruk. Pada saat ini, ia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Bagaimanapun, mereka tidak lemah. Jika Jiang Tian ingin mengendalikan Korea Selatan, ia akan membutuhkan bantuan mereka. Sampah dongyang sepertimu bahkan tidak layak menjadi anjing. Jiang Tian mencibir, lalu dengan ayunan tangan kanan, pedang terbang hitam kecil kembali menembus udara. Sus! 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 Saat darah memancar, banyak ahli dongyang bahkan tidak sempat menjerit sebelum mereka dipenggal dengan mengenaskan. Pedang terbang hitam kecil juga bergerak dengan kecepatan yang melampaui kecepatan suara. Orang-orang ini bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mati secara tragis. Bahkan Gong Benwutuo pun tidak mampu melarikan diri. Kepalanya dihancurkan oleh pedang hitam itu. Tuan Jiang, jika Anda membunuh saya, Anda akan menyesal. Hanya An Pei King Kong yang sempat mengeluarkan teriakan terkejut. HM? Kenapa?
Pikiran Jiang Tian bergerak. Pedang terbang hitam kecil itu berhenti seketika, 3 inci dari dada An Pei King Kong. Aku memohon Tuan Jiang mengampuni nyawaku. Wajah An Pei King Kong pucat pasi, bibirnya gemetar. Dan aku kira kau punya tulang punggung, punya sedikit martabat. Ternyata kau juga memohon ampun. Jiang Tian berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tertawa. Katakan, kenapa aku harus mengampunimu? Aku tidak akan menyesal membunuhmu. Tuan Jiang, keluarga An Pei-ku adalah salah satu dari 2 keluarga Master Yin yang terkuat di Dongyang, di seluruh Kyushu. An Pei King Kong berkata dengan suara gemetar. Selain itu, keluarga An Pei kami memuja salah satu dari 4 dewa besar, serta kuil istana liar. Di dalam klan, seorang dewa sejati tertidur nyenyak, 10 kali lebih kuat daripada Yinggo. Lalu kenapa? Aku sudah mengatakan sebelumnya, aku akan memusnahkan semuanya dan tidak menyisakan seorang pun hidup. Jiang Tian tertawa dingin. An Pei King Kong awalnya ingin menakut-nakuti Jiang Tian, tetapi setelah melihat rencana itu gagal, ia segera beralih ke rencana lain dan berkata dengan cepat. Jika Tuan Jiang bersikeras menghancurkan kuil-kuil itu, aku bisa menjadi pemandu Anda. Sial, menjadi penunjuk jalan. Wajah Jiang Tian dipenuhi keterkejutan saat ia berkata, ketidakmaluanmu benar-benar telah memperluas batas pengetahuanku. Selain itu, Tuan Jiang, aku menyarankan Anda untuk tidak mengambil tindakan terhadap kuil-kuil itu. An Pei King Kong menasihati dengan sungguh-sungguh. Kuil-kuil itu adalah simbol semangat dan keyakinan orang Dongyang. Banyak pejabat tinggi militer dan politik datang untuk memberi penghormatan. Jika Anda menghancurkan kuil-kuil itu, Anda akan menjadi musuh seluruh Dongyang. Pada saat itu, aku khawatir pasukan bela diri akan turun tangan. Bahkan jika Anda adalah ahli tahap ilahi, aku takut Anda tidak akan. Kau berani mengancamku? Jiang Tian membuka matanya lebar-lebar, dengan ekspresi seolah berkata, bocah, akhirnya aku menemukan pegangan atas dirimu. Tuan, aku tidak berani. Aku hanya mengingatkan Anda dengan niat baik. An Pei King Kong begitu ketakutan hingga bahkan tidak sempat melompat, dan berteriak keras. Ia begitu tertekan hingga ingin memuntahkan darah. Tuan Jiang ini terlalu sulit ditebak. Ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Bagaimanapun juga, aku akan membunuhmu. Pikiran Jiang Tian bergerak. Pedang terbang hitam kecil menembus dadanya. Iblis, kau adalah iblis haus darah. Roh pembentuk akan melemparkanmu ke 18 tingkat neraka. An Pei King Kong jatuh telentang ke tanah, darah terus menyembur dari dadanya. Kalian iblis Dongyang adalah binatang haus darah. Dulu kalian melakukan kejahatan keji di Tiongkok, begitu kejam hingga sulit ditemukan tandingannya. Karena kalian suka membunuh orang, maka kalian juga harus siap untuk dibunuh. Jiang Tian tertawa dingin dan berjalan mendekat. Ia merasa sangat gembira. Membunuh orang Dongyang terasa sangat memuaskan. Sebenarnya, meskipun ia memiliki dendam pribadi dengan perkumpulan Sinostar, ia tidak merasa sepuas ini. Bagaimanapun, banyak dari mereka adalah keturunan Tiongkok. Namun orang Dongyang berbeda. Ia tidak merasakan beban sedikit pun. Terutama pada generasi kakek buyut Jiang Tian, entah berapa banyak orang yang tewas dalam pembantaian Jinling. Jika kau membunuhku, kau akan menyesal. Melihat Jiang Tian mendekat, An Pei King Kong tertawa licik, wajahnya dipenuhi niat jahat. Ada 4 kuil puncak yang mengawasi roh pembentuk yang berbeda, dan dilindungi oleh formasi besar. Setiap roh pembentuk memiliki abhijna yang berbeda. Bahkan jika kau berada di tahap ilahi, tanpa bimbinganku dan informasi yang kuberikan, kau tetap tidak memiliki pertahanan dan akan mati tanpa kuburan. Bodoh, kau pikir bisa menyembunyikannya dariku? Jiang Tian mengulurkan tangan dan mencengkeram kepalanya. 5 jarinya seperti kait baja tajam, menembus dalam ketengkoraknya. Pada saat yang sama, kesadaran Jiang Tian menembus ke dalam pikirannya seperti bor. Metode pencarian jiwa adalah teknik kultivasi yang memungkinkan indera spiritual seseorang mencapai tingkat tertinggi, mampu menentang langit dan melawan takdir. Bahkan jika Jiang Tian memiliki tingkat kultivasi lapisan kelima tahap pemurnian Qi, dan mampu menghapus ingatan dengan mudah. Ia tidak dapat menggunakan teknik pencarian jiwa sesuka hati, terutama terhadap Master Yin yang juga merupakan kultivator tipe roh. Namun, Jiang Tian telah memukulinya hingga setengah mati. Pikirannya dipenuhi penderitaan, kebencian, dan keputusasaan. Segera, gambaran dunia kultivasi Dongyang tampil dengan jelas di benak Jiang Tian. Dalam sekejap, Jiang Tian telah merebut seluruh ingatannya.
Seluruh tubuh An Pei Gingkong kejang dan memantul dengan hebat, 7 lubangnya menyemburkan darah, dan matanya berputar liar. Pada akhirnya, tatapannya menjadi sepenuhnya kosong dan hampa, lalu tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, Li Jinzu sudah berjalan cepat ke belakang Jiang Tian. Ia berdiri dengan hormat dan memandang punggung Jiang Tian dengan penuh kekaguman. Jiang Tian benar-benar telah membunuh Yinggou dan banyak orang kuat yang menjaganya seorang diri, serta menyelamatkan mereka. Jika berita ini tersebar ke seluruh Dongyang, pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Ketika Li Jinzu dan yang lainnya bergegas ke Istana Tau Honolulu di lereng belakang gunung, mereka semua tercengang. Lebih dari 100 ahli dari garis kayu cendana tergeletak tak bergerak di tanah. Semuanya kurus kering seperti mayat yang telah menjadi mumi. Jubah mereka membusuk dan kotor. Terdapat luka besar di leher dan tulang belakang mereka, dari mana nanah dan darah terus mengalir. Bau busuk yang mengerikan memenuhi udara. "Kakek, ada apa denganmu?" Li Jinzu memeluk seorang lelaki tua dan menangis. Lelaki tua ini adalah penguasa istana dari Istana Tau Honolulu, pewaris garis keturunan, sekaligus orang yang telah mengadopsi Li Jinzu. Awalnya ia sekuat Grandmaster tahap kesempurnaan, sekuat naga dan harimau, tetapi saat ini rambutnya menguning seperti terbakar dan rontok, memperlihatkan kulit kepala dengan urat-urat yang menonjol. "Mutiara emas, kami telah dimanfaatkan orang lain. Aku mengira An Pei Gingkong akan membantu kami, tetapi ia hanya memperlakukan kami sebagai budak darah, sebagai sumber makanan untuk meningkatkan tingkat kultivasinya." Aura penguasa Istana Tua Honolulu sangat lemah, dan 2 tetes air mata jernih mengalir dari matanya yang cekung saat ia terseduh. Yinggou adalah zombie yang melahap daging dan darah, bukan dewa. Para master juniormu dan aku telah sepenuhnya dilahap olehnya selama setengah tahun, dan telah kehilangan seluruh tingkat kultivasi kami. Melihat ini, Jiang Tian tidak berkata apa-apa, melainkan menghela napas dalam hati. Ia telah melihat hal seperti ini terlalu sering di dunia kultivasi. Banyak kultivator dan sekte diberi teknik kultivasi, sumber daya kultivasi, serta berbagai manfaat lain oleh pihak lain. Siapa yang tahu apakah ada makan siang gratis di dunia ini? Pada akhirnya, semuanya hanya dijadikan tungku oleh orang lain, bahkan seluruh sekte pun bisa diserap habis. Di jalan kultivasi, kemampuan membedakan yang benar dan yang palsu memang sangat penting. Namun, seseorang tidak boleh bergantung pada pihak luar hingga kehilangan kemandiriannya. Jika tidak, kehancuran sudah pasti menantinya. "Kakek, Anda pasti bisa diselamatkan." Mata indah Li Jinzu dipenuhi air mata saat ia menunjuk Jiang Tian dan berkata, "Ini Tuan Jiang, dari Tiongkok. Ia sudah membunuh Yinggou dan orang-orang jahat lainnya. Ia memiliki kemampuan roh yang tak terduga, pasti bisa menyelamatkan Anda." Bab 375, Yang Lama dan Yang Baru, Mutiara Emas Naik. "Tuan Jiang, apakah Anda Jiang Taichu yang telah mendorong perkumpulan Sinostar hingga membunuh Wang Zhongyan, dan Jiang Taichu yang telah membunuh pendiri organisasi prajurit musim dingin? Aku sudah banyak mendengar tentang Anda." Mata keruh penguasa Istana Tua Honolulu yang semula redup tiba-tiba memancarkan cahaya, seolah orang sekarat yang baru saja mendapatkan kembali sinarnya. Ia menatap Jiang Tian dengan wajah penuh kegembiraan dan keterkejutan. Melihat Li Jinzu mengangguk, ia segera menjatuhkan diri di depan kaki Jiang Tian, bersujud dengan kepala menunduk, air mata syukur mengalir deras. "Terima kasih, Tuan Jiang, karena telah membunuh Yinggou dan mempertahankan keberlangsungan kami, serta membalas dendam kami." Ia berkata dengan penuh emosi, "Kebaikan besar Anda ini, garis kayu cendana dan rakyat Korea Selatan, tidak akan melupakannya selama beberapa generasi." "Tuan tua, itu bukan apa-apa. Tidak perlu bersikap begitu sopan." Jiang Tian segera mengangkatnya dan mendudukannya di kursi berlengan, memberinya sebutir pil penyehat Qi, lalu menyalurkan roh vital untuk menutrisi tubuhnya. Ia tahu bahwa energi vital lelaki tua itu sudah terkuras habis dan hanya bertahan karena dorongan kebencian. Tanpa penopang kebencian itu, kemungkinan besar ia akan kehilangan nyawanya dalam hitungan detik. Setelah itu, Jiang Tian memberikan sebotol pil lagi kepada Li Jinzu untuk dibagikan kepada yang lain. Semua orang meminum pil mereka dan duduk bersila di tanah dengan paksa. Mata mereka dipenuhi rasa hormat dan terima kasih saat memandang Jiang Tian. Li Jianxi kemudian memanggil para bawahannya dari keluarga Li Starmoon untuk mengumpulkan jenazah dan memperbaiki halaman yang hancur. "Tuan Jiang, dari mana pil ini berasal?" Setelah hanya beberapa tarikan napas sejak menelan pil itu, penguasa Istana Tua Honolulu segera merasakan pikirannya jauh lebih segar dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. "Oh, aku membuatnya sendiri."
Tuan Jiang bisa meramu pil dan obat. Tungun itu kembali terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Garis Kayu Cendana menerima ajaran Konfusianisme dan Taoisme sekaligus, dan pengetahuannya tentang peracikan pil bahkan sangat mendalam. Ini bukan hal aneh. Di Gunung Suiyue, ginseng ratusan tahun, tanduk rusa, fangfeng, skisandra, cordyceps utara, serta berbagai tanaman obat berharga lainnya berlimpah. Mereka menyembunyikan kekuatan dan kelemahan mereka, menyesuaikan dengan kondisi setempat, dan telah menekuni bidang ini dengan sangat mendalam. Dalam hal alkimia, mereka jauh melampaui semua sekte ortodoks di Tiongkok. Namun saat ini, Tungun merasa pil yang mereka buat terlalu inferior dibandingkan pil Jiang Tian, sama sekali tidak dapat dibandingkan. Hanya sedikit. Jiang Tian tersenyum tipis. Ini hanyalah pil pemelihara qi biasa, sama sekali tidak sebanding dengan efek pil Pei Yuan. Tuan Jiang adalah keturunan grup Raja Obat. Ia menciptakan banyak obat baru dan menyapu seluruh Tiongkok. Di sampingnya, Li Jinzu berkata dengan wajah penuh kekaguman. Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Jiang adalah sosok tercerahkan yang menguasai berbagai metode. Sekarang setelah bertemu langsung hari ini, ternyata benar seperti yang dikatakan. Wajah penguasa istana tua Honolulu dipenuhi rasa hormat dan keterkejutan. Ia telah melihat terlalu banyak ahli sepanjang hidupnya. Tetapi seseorang yang masih muda, sudah terkenal di seluruh dunia, dan mampu mendirikan sektenya sendiri, belum lagi kekuatan yang dimilikinya, benar-benar jarang ditemui. Penguasa istana, Anda terlalu memujiku. Jiang Tian tertawa dan tidak terlalu memikirkannya. Melihat sikap rendah hati Jiang Tian, penguasa istana tua Honolulu justru semakin menghormatinya. Inilah sikap sejati seorang master. Tiba-tiba ia mendapat sebuah ide. Kilatan cahaya melintas di matanya saat ia berkata, Tuan Jiang, junior ini memiliki permohonan yang lancang. Tungun, tidak perlu bersikap begitu. Kita bisa berbicara sebagai setara. Panggil saja namaku. Ya, Tuan Jiang. Tungun tetap mempertahankan sikap hormatnya, membuat Jiang Tian agak kesal. Baiklah, katakan. Jiang Tian hanya bisa mengangguk tanpa daya. Junior ini ingin mengundang Tuan Jiang berkenan merendahkan diri untuk menjadi penguasa istana-istana Tao Honolulu kami. Begitu penguasa istana tua mengatakan hal itu, Li Jianxi dan banyak murid dari Garis Kayu Cendana langsung tercengang. Di mata rakyat Korea Selatan, Tungun adalah sosok yang menciptakan dunia, setara dengan dewa-dewi seperti Nua dan Fuxi di mata orang Tiongkok. Para penguasa istana dari istana Tao memiliki status tertinggi di Korea Selatan. Dengan satu kalimat, mereka dapat menggerakkan seluruh negeri. Bahkan presiden pun harus datang memberi penghormatan dan bersujud 9 kali. Namun sekarang, penguasa istana tua justru menyerahkan posisinya kepada Jiang Tian. Kehormatan macam apa ini? Kemuliaan sebesar apa yang ia miliki? Tuan Jiang, mohon setujui. Li Jinzu dengan cepat tersadar, memandang Jiang Tian dengan wajah penuh kesedihan dan memohon. Ia memahami bahwa Tungun saat ini sudah berada di ambang kematian, dan warisannya hampir punah. Di mata para ahli Dongyang, mereka hanyalah semut yang bisa diinjak mati kapan saja. Meskipun keputusan penguasa istana tua tampak tidak masuk akal, sebenarnya itu sangat bijaksana, bahkan pilihan paling bijak. Hanya dengan berpegangan pada sosok sekuat Jiang Tian, Garis Kayu Cendana dapat bangkit kembali. Penguasa istana tua, terima kasih atas penghargaan Anda. Namun Jiang Tian menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, tapi itu tidak pantas. Aku orang Tiongkok, sedangkan Garis Kayu Cendana adalah simbol spiritual Korea Selatan. Tuan Jiang bisa menjadi penasihat negara di benua bintang. Mengapa tidak bisa menjadi pemimpin kami? Tangan penguasa istana tua yang seperti ranting kering menggenggam erat tangan besar Jiang Tian. Di dalam rongga matanya yang cekung, air mata memenuhi saat ia memohon dengan menyedihkan. Hanya jika Anda menjadi penguasa istana, aku baru bisa pergi dengan tenang. Di benua bintang ada banyak orang Tiongkok, dan Li Xianlong juga orang Tiongkok dari Laut Selatan. Ini berbeda. Jiang Tian menolaknya. Jika ia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, bahkan jika kedudukannya tinggi, ia tidak akan bisa bertahan. Itu hanya akan membawa masalah. Tuan Jiang, jika Anda tidak setuju, aku akan berlutut. Air mata mengalir di pipi penguasa istana tua. Ia berdiri lalu berlutut. Hanya Anda yang dapat menghidupkan kembali Garis Kayu Cendana. Jika Anda tidak setuju, orang tua yang lapuk ini tidak akan bisa pergi dengan tenang. Ia berteriak ke langit, diliputi kegelisahan hingga memuntahkan seteguk darah. Perkataan seseorang menjelang kematian biasanya tulus.
Garis kayu cendana telah melemah di tangan penguasa Istana Tua. Ia ingin menemukan masa depan yang gemilang bagi garis tersebut, bahkan tidak lagi peduli pada harga dirinya. Penguasa Istana Tua. Tuan Jiang, tolong setujui permohonannya. Melihatnya begitu cemas hingga muntah darah, banyak murid garis kayu cendana berseru kaget. Lalu semuanya berlutut sambil memohon dengan air mata di mata. Tuan Jiang, tolong setujui agar orang tua ini bisa pergi dengan tenang. Wajah Li Jinzu dan anggota keluarga Li Starmoon lainnya juga berubah drastis. Mereka segera berlutut di tanah dan ikut memohon. Jiang Tian membantu penguasa Istana Tua berdiri dan mendudukkannya di tempat tidur. Penguasa Istana Tua, saya menyarankan Nona Li Jinzu yang mewarisi posisi garis kayu cendana. Jangan khawatir, dengan saya di sini, saya pasti akan membantunya menghidupkan kembali garis kayu cendana. Mutiara Emas, kau dan Tuan Jiang. Ki penguasa Istana Tua perlahan melemah, tampak seperti bisa runtuh kapan saja. Sebenarnya, bahkan sampai saat ini, penguasa Istana Tua belum sempat memahami hubungan antara Jiang Tian dan Li Jinzu. Semuanya terjadi terlalu mendadak, dan tidak ada waktu untuk menjelaskan apapun. Dia adalah kekasih Mutiara Emas. Tetua, jangan khawatir. Li Jianxi berkata sambil memegang tangan kurus penguasa Istana Tua, matanya dipenuhi air mata. Bagus. Bagus. Baiklah. Penguasa Istana Tua berteriak 3 kali kata, bagus, sambil berdiri dengan wajah penuh kegembiraan, lalu memerintahkan, para murid garis kayu cendana, dengarkan. Penguasa Istana. Murid mendengarkan. Semua orang segera berlutut dan bersujud. Mulai hari ini, garis kayu cendana akan diwariskan kepada Li Jinzu, dan ia akan menjadi penguasa istana, teriak penguasa Istana Tua. Ya. Semua murid menjawab serempak. Di hadapan semua orang, penguasa Istana Tua menyerahkan mahkota warisan Tungun kepada Li Jinzu, termasuk jubah merah, segel giok, rui giok, tongkat kekuasaan, dan sebagainya. Kami memberi penghormatan kepada penguasa istana Li Jinzu. Banyak murid, mengenakan mahkota emas dan jubah merah, bersujud 9 kali kepada Li Jinzu sambil memanggilnya dengan gelar baru. Li Jinzu memimpin para muridnya untuk bersujud kepada patung ilahi Tungun, mengucapkan sumpah sebagai seorang pemimpin suci. Upacara pewarisan yang sederhana itu pun selesai. Penguasa Istana Tua menarik lengan Jiang Tian dengan tangan kirinya. Tangan kanannya melambai liar sambil memuntahkan darah dan berteriak ke langit. Dengan Tuan Jiang sebagai pelindung kami, garis kayu cendana tidak perlu khawatir tidak akan bangkit kembali. Tidak perlu khawatir tidak akan berjaya. Tungun, kita bisa diselamatkan. Setelah mengatakan itu, brum. Dengan sebuah suara, ia jatuh telentang ke tempat tidur, menutup mata, dan meninggal dunia. Di wajahnya masih tersisa senyum kepuasan dan harapan, ia wafat dengan senyuman. Penguasa Istana Tua. Di bawah panggung, di dalam Istana Tau yang besar, ratusan murid berlutut di tanah dan meratap dalam kesedihan. Dengan dukungan keluarga Li Starmoon, Istana Tau Honolulu yang hancur diperbaiki hanya dalam beberapa jam. Jika bukan karena bau samar asap di udara, semua orang mungkin akan mengira tidak pernah terjadi apa-apa. Garis kayu cendana juga mengirimkan pemberitahuan kepada pemerintah Korea Selatan untuk mengumumkan berita penting ini kepada publik. Keesokan harinya, Presiden Korea Selatan Lee Suan memimpin para pejabat politik serta perwakilan dari berbagai kalangan. Mereka menembus angin dan salju, berjalan di jalur pegunungan, bersujud selangkah demi selangkah, hingga tiba di Istana Tau Honolulu untuk menemui Li Jinzu, penguasa istana baru, dan mengakui status resminya. Berbagai media Korea juga dipenuhi laporan mengenai peristiwa tersebut. Namun, fakta bahwa garis kayu cendana sebelumnya berada di bawah kendali para ahli Dongyang, serta pertempuran besar Jiang Tian melawan Yinggou, tetap dirahasiakan. Kematian penguasa Istana Tua juga dilaporkan sebagai wafat secara alami. Dalam beberapa hari berikutnya, Li Jinzu juga menyampaikan pidato di media. Menyatakan tekadnya untuk menghidupkan kembali garis kayu cendana, menyebarkan semangat Agung Tungun, serta memberikan kontribusi baru bagi persatuan nasional serta pembangunan ekonomi dan sosial Korea Selatan. Li Jinzu mengenakan jubah panjang dengan mahkota emas di kepalanya. Ia berdiri di atas singgasana, memandang ke bawah pada poster-poster dirinya yang tersebar di seluruh dunia dan ditempel di jalan-jalan serta ganggang Korea Selatan. Wajahnya yang cantik memancarkan aura suci dan keagungan. Ia tampak seperti dewi yang turun ke dunia fana. Pengangkatan penguasa Istana Tau Honolulu yang baru merupakan peristiwa besar bagi Korea Selatan, setara dengan upacara pelantikan presiden baru. Seluruh Korea Selatan libur selama 3 hari.
Berbagai lapisan masyarakat mengadakan beragam kegiatan, lomba perahu naga, tabuhan genderang perang, petasan, gong dan drum yang menggema di langit, seluruh negeri merayakan bersama. 3 hari kemudian, Li Jinzhu yang begitu sibuk hingga hampir tidak sempat beristirahat akhirnya meluangkan waktu untuk berdiskusi secara rinci dengan Jiang Tian mengenai masa depan Tungun. Tuan. Di salah satu kamar tamu elegan Istana Tau Honolulu, suasananya hangat seperti musim semi. Li Jinzhu melepas sepatu kainnya, memperlihatkan kaki kecilnya yang terbungkus kaos kaki katun, lalu berjalan perlahan masuk. Jiang Tian, yang sedang duduk di atas ranjang batu sambil minum arak dan makan lauk, segera berlutut di tanah. Saat itu, ia mengenakan pakaian tradisional Korea Selatan, rok merah lebar dan jaket pendek hijau, tampak anggun dan bermartabat. Rambut hitamnya yang halus diikat menjadi sanggul sederhana di atas kepalanya. Sebuah tusuk rambut giok berbentuk burung phoenix menghiasi, memperlihatkan lehernya yang ramping bahkan sebagian punggungnya. Setelah ia berlutut, bokongnya yang bulat dan penuh ikut menegang, membentuk lekuk yang bulat dan halus, tampak sangat menggoda. Bab 376. Menelan pil darah, Linglong murka. Bangunlah. Semuanya baik-baik saja. Jiang Tian mengangguk tipis. Ya, dengan Tuan memimpin, siapa yang berani tidak patuh? Li Jinzhu duduk tegak, mengulurkan tangan rampingnya yang sebening giok dan menuangkan secangkir arak untuk Jiang Tian. Di garis kayu cendana, semua ahli kuat telah diserap hingga kehilangan tingkat kultivasi. Siapa yang berani menyaingi Tuan? Selain itu, Tuan telah membalikkan keadaan dan menyelamatkan garis kayu cendana, sehingga mereka benar-benar diyakinkan. Sekarang setelah saya mengambil alih semua aset, saya telah menempatkan orang-orang kepercayaan saya pada posisi paling penting. Garis kayu cendana bukan sekadar sebuah istana Tau sederhana. Mereka telah mengendalikan Korea Selatan selama ratusan tahun. Kuil dan istana Tau tersebar di seluruh negeri, bersama berbagai dana amal dan perusahaan budaya. Kekuatan mereka setara dengan setengah dari keluarga Li Starmoon. Selain itu, ada pula banyak tanaman obat ajaib yang jumlahnya seluas lautan. Meskipun tidak terlalu berguna bagi kultivasi Jiang Tian sendiri, semuanya sangat berharga bagi grup Raja Obat miliknya, yang telah diterbangkan ke sini dalam beberapa hari terakhir. Bahkan ada ginseng gunung berusia 1000 tahun yang paling berharga. Ginseng tua ini sudah berbentuk seperti manusia. Keempat anggota tubuhnya lengkap, penampilannya sangat langka, dan hampir berubah menjadi roh obat. Jiang Tian menerimanya dengan tenang. Bagaimanapun, ia tidak kekurangan uang, tetapi obat-obatan seperti ini tak ternilai harganya, hanya bisa diperoleh karena keberuntungan, bukan dicari. Ia sangat membutuhkannya. Sangat bagus. Jiang Tian mengambil sepotong sayur asin pedas dan mengangguk memuji. Namun, Tuan Jiang, sebelumnya saya mewakili Tungun dalam berbagai kegiatan luar negeri dan hubungan masyarakat sebagai Dewi Nasional Korea Selatan. Dan tidak pernah berkultivasi dalam waktu lama. Tatapan Li Jinzhu bergetar lembut saat ia memandang Jiang Tian dengan penuh iba dan berkata dengan suara sedih. Tuan Jiang, saya tahu bahwa saya tidak pantas menjadi wanita Anda. Dan Anda juga belum mencapai tahap Naschen Soul. Jika ada musuh kuat dan saya tidak memiliki tingkat kultivasi, bukankah saya akan diinjak-injak orang lain? Tidak masalah. Jiang Tian tersenyum tipis dan berkata, jika kau bersedia, aku bisa membantumu menembus batas Grandmaster tahap kesempurnaan dalam 1 malam. Tentu saja saya bersedia, tetapi bagaimana mungkin? Li Jinzhu tersentak, wajahnya penuh keterkejutan. Garis kayu cendana mengolah seni dan bela diri sekaligus. Ia tahu bahwa kultivasi seorang kultivator bela diri seperti perahu melawan arus, penuh kesulitan. Setiap langkah maju membutuhkan kerja keras puluhan tahun. Minumlah pil darah ini, dan kau bisa melakukannya. Tangan Jiang Tian bergerak, dan sebuah pil sebening kristal yang memancarkan cahaya muncul di telapak tangannya. Ukurannya sebesar telur, dan mengeluarkan bau tajam seperti karat dan darah. Ini. Li Jinzhu tiba-tiba mengerti, dan ekspresi di matanya dipenuhi ketakutan. Apakah itu esensi darah yang Tuan ekstrak dari Yinggou? Ya, atau lebih tepatnya, itu juga mencakup esensi darah milik banyak junior dan master junior Mu. Jiang Tian berkata dengan acuh tak acuh. Setelah kau menelannya, aku bisa membantumu menyerap dan memurnikannya. Meskipun ini bertentangan dengan prinsip alam, hal itu memang dapat membantumu menembus tahap kesempurnaan dalam semalam. Pertanyaannya adalah, apakah kau berani, atau tidak? Membayangkan menelan esensi darah rekan-rekan seperguruannya, perut Li Jinzhu berkontraksi kesakitan. Namun, melangkah ke tahap kesempurnaan dalam semalam adalah godaan yang tak tertandingi baginya.
Matanya perlahan menjadi panas dan penuh tekad. Akhirnya, ia mengerucutkan bibir merahnya yang menawan. Kilatan keteguhan melintas di matanya saat ia berkata, "Baiklah, aku bersedia." Hehe, seperti yang diduga, tingkat kultivasi adalah hal yang paling menggoda. Jiang Tian memandang Li Jinzhu, yang menelan pil darah itu hingga matanya terbalik. Ia menggeleng ringan dan menyesap araknya. Li Jinzhu melirik Jiang Tian dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa sangat tersakiti dan dipenuhi keluhan. Dalam hati ia bergumam, "Tuan, jika aku tidak memiliki tingkat kultivasi dan hanya seorang wanita biasa, bagaimana mungkin aku memiliki kualifikasi untuk menjadi pelayanmu?" Setelah Li Jinzhu benar-benar menelan pil darah itu, Jiang Tian berkata ringan, "Lepaskan pakaianmu, telanjang sepenuhnya." "Hah?" Li Jinzhu tertegun sejenak, lalu dipenuhi kegembiraan. "Ya Tuhan, akhirnya Tuan menginginkanku?" Wajah cantiknya memerah, matanya yang berair bergetar lembut. Ia terlebih dahulu keluar untuk membubarkan para penjaga dan memerintahkan agar mereka tidak masuk apapun yang terjadi. Kemudian ia kembali ke ranjang batu yang hangat dan melepas kaus kaki katun bersihnya, memperlihatkan kaki kecilnya yang halus seperti giok dan sangat indah. Selanjutnya, tangan gioknya gemetar saat membuka kancing pakaiannya. Wajahnya memerah, dan pakaiannya jatuh berhamburan ke lantai. Pada akhirnya, Jiang Tian melihat dadanya yang putih bak salju dan anggun, kaki indahnya yang ramping serta bulat sempurna, bahkan perutnya yang begitu rata tanpa sedikit pun lemak. Ia menutupi dadanya dengan satu tangan dan bagian rahasia di antara kakinya dengan tangan lainnya. Kaki indahnya menginjak lantai kayu hangat yang dipoles dengan gugup, sementara kedua kakinya membentuk huruf M yang menggoda. Tubuh halusnya tak kuasa menahan gemetar saat ia menatap Jiang Tian dengan penuh harap dan berkata, "Tuan, datanglah. Aku sudah siap." Ia menggetakkan giginya, tampak seolah siap menghadapi kematian. Ia pernah mendengar bahwa pertama kali bagi seorang wanita sangat menyakitkan. Sekarang aku akan menggunakan akupuntur untuk membimbingmu. Aku akan membuka semua meridianmu dan membantumu melepaskan panas berlebih. Jika tidak, meridianmu akan terbakar." Tangan Jiang Tian bergerak, dan beberapa jarum akupunktur muncul di tangannya, sementara ia berbicara dengan nada datar. "Hah? Ini?" Dalam sekejap, Li Jinzhu begitu malu hingga ingin mencari lubang untuk bersembunyi dan menghilang dari pandangan Jiang Tian. "Jadi itu akupunktur. Tapi aku kira." Memalukan sekali. Sungguh terlalu memalukan. Gerakan jarum Jiang Tian mengalir seperti air, matanya tenang dan acuh tak acuh hingga ekstrim, bagaikan sumur kuno tanpa riak. Sebenarnya, Li Jinzhu sangat cantik, hingga sedikit saja riak muncul di hatinya, tetapi hanya sedikit. Selain itu, saat ini ia sedang membantunya menyerap pil darah. Yang terpenting, ia sudah memiliki King Air. Namun ketika Li Jinzhu memandang wajah Jiang Tian yang tenang dan fokus, matanya perlahan menjadi mabuk. Pria seperti apa dia ini? Ia begitu mulia, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pria-pria biasa yang tak mampu menahan diri ketika melihat wanita. Namun, saat Jiang Tian mulai menggunakan akupunktur untuk memurnikan pil darah, ki dan darah yang melimpah mengalir deras ke seluruh titik akupuntur di tubuh Li Jinzhu. Ia mulai merasakan panas, kulitnya yang semula lembut berubah kemerahan, dan butir-butir keringat jernih mulai bermunculan. "Tuan, aku sangat panas. Sangat tidak nyaman." Wajah Li Jinzhu tampak seperti air musim semi, pinggang rampingnya berputar seperti ular putih besar. Dua puncak putih di depan dadanya bergetar berirama, membentuk gelombang yang memukau. "Jangan bergerak." Jiang Tian mengerutkan kening, tidak mengangkat kepala dan terus menggerakkan jarumnya. "Kalau tidak, mengapa aku menyuruhmu melepas pakaian?" Dalam tradisi kultivator kuno ada istilah, penyebaran. Yaitu setelah mengonsumsi pil obat, seseorang harus mengenakan jubah longgar atau bahkan tanpa pakaian, agar efek obat yang berlebih tidak merusak tubuh, tidak menyumbat titik akupuntur, dan tidak merusak tingkat kultivasi. "Tapi aku sangat panas." Wajah Li Jinzhu dipenuhi kesedihan. "Masuk ke dalam bak mandi. Ada esensi darah dari puluhan ahli di dalamnya. Bagaimana mungkin mudah dimurnikan?" Jiang Tian sudah menyiapkan air dingin di bak mandi sejak lama. Ia langsung mengangkat gadis itu dan memasukkannya ke dalam bak, lalu duduk di belakangnya sambil menusukkan jarum akupunktur ke punggungnya. "Masih panas," kata Li Jinzhu dengan muram. "Jika merasa tidak nyaman, berteriaklah. Tapi kau tidak boleh bergerak. Jika bergerak salah, kau bisa mati." Jiang Tian berkata tak berdaya. "Kalau begitu aku akan berteriak." Li Jinzhu tiba-tiba berkata dengan suara lembut dan menggoda.
Tuan, rasanya sangat nyaman, sangat panas, sangat kebas, seluruh tubuhku menjadi lemas. Ah, nyaman sekali. Tuan, Anda yang terbaik. Ia sudah tenggelam dalam keadaan setengah tak sadar, bahkan bayangan-bayangan yang tidak pantas pun mulai muncul di benaknya. Tuan, gunakan lebih banyak tenaga. Tuan, Anda sangat tampan. Aku ingin menjadi wanita Anda seumur hidup. Suaranya lembut dan menggoda, memikat serta seolah menghisap jiwa, seperti gelombang yang mampu membalikan langit dan menciptakan puncak demi puncak baru. Apaan ini? Barusan kata-kata macam apa itu? Bagaimana mungkin Jiang Tian tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan? Bulu kuduknya berdiri, ingin menangis tetapi tak ada air mata. Jika bukan karena ia sedang menembus lapisan demi lapisan pada saat yang sangat krusial, Jiang Tian pasti sudah menamparnya 2 kali. Ia diam-diam memutuskan bahwa di masa depan ia harus menjaga jarak dari Li Jinzu ini. Tuan seharusnya ada di sini, kan? Hehe. Dia sekarang mengendalikan garis kayu cendana, jadi aku akan memberinya kejutan. Sosok gesit berpakaian malam melompat naik turun di atas atap istana Tau Honolulu. Seperti burung skylark yang lincah, seperti kucing macan tutul yang waspada, ia menginjak salju tanpa meninggalkan jejak, mendarat tanpa suara dan melesat melintasi udara. Akhirnya, Tang Linglong berdiri di atas sebuah aula istana. Tepat ketika ia hendak turun menuju rumah tempat Jiang Tian berada. Tiba-tiba wajah cantiknya membeku seolah disambar petir. Ia terpaku di tempat. Apa suara ini? Seolah menyadari sesuatu, wajahnya memerah lalu memucat. Entah mengapa, gelombang kemarahan liar memenuhi hatinya. Ia mendarat dengan ringan di tanah dan bergegas ke pintu dengan marah. Ia mengangkat kakinya dan menendang pintu hingga terbuka, membawa pedangnya saat menerobos masuk. Pemandangan di depan matanya membuat tubuhnya yang halus gemetar seperti saringan. Mata indahnya dipenuhi air mata, dan ia begitu marah hingga hampir meledak di tempat. Di dalam bak mandi, Li Jinzu bersandar malas di dada Jiang Tian, sepenuhnya telanjang. Wajah cantiknya memerah, dipenuhi kepuasan dan kegembiraan. Jiang Tian juga bersandar lemah pada dinding bak, tampak kelelahan dan tak bertenaga. Namun ketika Tang Linglong tiba-tiba menerobos masuk, keduanya langsung terkejut. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang baru saja terjadi. Penyihir, berani-beraninya kau merayu tuanku, mati kau. Tang Linglong begitu marah hingga dadanya naik turun hebat. Suaranya seperti binatang liar kecil yang terluka dan meraung sedih. Ia mengangkat pedangnya, kilatan cahaya dingin melesat lurus ke arah leher Li Jinzu. Apa yang kau lakukan? Jiang Tian mengerutkan kening dan membentak. Dengan lambaian tangannya, tekanan besar meledak keluar, menghantam Tang Linglong hingga terpental keluar melalui pintu. Bab 377. Guru dan murid salah paham, kuil istana liar. Kau memukulku, kau benar-benar berani memukulku demi seorang penyihir, demi wanita jalang itu. Tang Linglong jatuh ke salju. Ia tertegun sejenak, lalu kesedihan yang mendalam menyeruak dari lubuk hatinya. Sebenarnya, serangan Jiang Tian tidak terlalu berat. Itu hanya membuatnya terpental, sama sekali tidak melukainya. Namun bagi Tang Linglong, pukulan mental itu tak tertahankan. Dalam sekejap, ia seolah mendengar suara hatinya pecah, seperti kaca yang jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping, sangat nyaring. Patah hati. Gambaran yang tepat. Jadi ketika seseorang terlalu sedih, hatinya benar-benar bisa hancur. Sebuah pikiran samar melintas di benaknya. Ia menopang tubuhnya dengan tangan di atas salju dan berjalan sempoyongan keluar ruangan. Kau mau kemana? Saat itu, Jiang Tian sudah berganti pakaian kering dan melangkah masuk dengan langkah besar, lalu bertanya dengan nada dingin. Tang Linglong membeku, menyeka air matanya. Tanpa menoleh, ia berkata dingin, kemana aku pergi? Apakah itu urusan Anda, Tuan Jiang? Bagaimanapun juga, Anda dikelilingi wanita cantik, bebas dan tanpa beban. Kapan Anda pernah menganggapku sebagai murid Anda? Kau masih ingat bahwa kau muridku? Berani sekali kau berbicara seperti itu kepadaku. Alis Jiang Tian terangkat, amarahnya langsung memuncak. Kalau Anda bisa melakukannya, kenapa saya tidak boleh mengatakannya? Anda selalu mengatakan mencintai kakak King Er, tapi sekarang, kata Tang Linglong dengan keras kepala. Kenyataannya tidak seperti yang kau pikirkan. Jiang Tian memaksa dirinya tenang dan berkata dengan nada marah. Kalau aku sudah melihatnya, kebenaran apa lagi yang mungkin? Tuan Jiang memiliki niat ilahi. Jika aku tidak menyelinap masuk, aku tidak akan pernah melihat wajah aslimu. Nada Tang Linglong dingin dan penuh ejekan.
tetapi mata indahnya dipenuhi butir-butir air mata. Wajah asliku, Hemp, sikap macam apa ini? Baik, kalau kau ingin pergi, pergilah. Jiang Tian sangat kesal. Kapan dalam hidupnya ia pernah menjelaskan tindakannya kepada siapapun? Kenapa Anda tidak menjelaskan? Tubuh Tang Linglong sedikit menegang saat ia bertanya dengan penuh kesedihan dan air mata. Apakah aku harus menjelaskannya kepadamu? Ingat, kau hanyalah muridku. Suara Jiang Tian tiba-tiba menjadi dingin. Ia menoleh dan membentak, Li Jinzhu, kemana kau pergi? Siapkan kamar lain untukku. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Ya, aku hanya muridmu, hanya muridmu. Murid yang bisa diusir dari sekte, murid yang bisa dibuang seperti sepasang sepatu. Sekarang muridmu sudah mati, kau bisa mencari yang baru. Kalau kau tidak suka, kau bisa memukulnya kapan saja. Kalau kau mau, kau bisa memarahinya sesukamu. Tang Linglong memegangi dadanya, menggertakkan gigi, wajahnya penuh air mata, terus terisak. Kau ingin aku mati bersih? Baik, aku akan mati untukmu. Saat berikutnya, ia menarik napas dalam-dalam, wajahnya dipenuhi tekad. Ia berjalan terhuyung keluar dari halaman dan menghilang ke dalam malam. Jiang Tian tidak terlalu memedulikan kepergian Tang Linglong dan langsung memasuki sebuah ruangan tenang untuk bermeditasi serta berkultivasi. Tingkat kultivasinya saat ini sudah sangat kuat. Selain ahli puncak seperti Qiao Bin, sangat sedikit orang yang mampu melukainya, dan ia bukan lagi garis kecil. An Pei Gingkong yang ditempatkan di garis kayu cendana, bersama banyak ahli lainnya serta anggota pertama dan keenam, semuanya telah dimusnahkan oleh Jiang Tian. Meskipun pemerintah Korea Selatan mengendalikan berita dengan ketat, pertempuran Jiang Tian dan Yinggou di puncak alam benar-benar mengguncang langit dan bumi. Saat itu bahkan banyak turis yang menyaksikannya, dan beberapa hari kemudian kabar tersebut menyebar ke Dongyang. Kyushu, kuil istana liar. Halaman dipenuhi pohon sakura, tanaman iris, bambu cemara, susunan batu dan bebatuan aneh. Aula-aula hitam saling bertumpuk, lingkungan tampak sunyi dan damai. Di dalam sebuah rumah teh, 4 orang berlutut di atas tatami. An Pei Gingkong dan roh pembentuk baru Yinggou telah gugur di istana Tau Honolulu. Kilatan kesedihan melintas di mata licik An Pei Jiping saat ia mengucapkan kabar mengejutkan itu. Ia sudah berusia 100 tahun. Ia adalah kakak tertua An Pei Gingkong, dan tingkat kultivasinya, salah satu dari 3 Master Yin yang agung teratas, jauh melampaui An Pei Gingkong. Wilayah selatan 5 pegunungan, benua bintang, dan penyihir kapal merah semuanya jauh lebih lemah dibandingkan dirinya. Jika ada orang Dongyang di sini, ia pasti akan sangat terkejut. Keempat orang yang hadir semuanya adalah sosok kuat kelas 1 di Dongyang. Bagaimana mungkin? Sama sekali tidak ada seorang pun di Korea Selatan yang bisa membunuh Yinggou. Master pedang berikutnya, yang hampir berusia 60 tahun, tampak penuh ketidakpercayaan. Namanya Gong Benchangyuan, dan ia adalah kepala aliran 2 langit pertama saat ini. Konon kekuatannya mampu menandingi ahli tahap ilahi. Meskipun sudah berusia 60 tahun, ia tidak tampak tua sama sekali. Alis pedangnya yang hitam tebal miring hingga ke pelipis, hidungnya lurus. Pinggangnya tegak seperti pedang yang baru keluar dari sarung, memancarkan ketajaman dan aura dominasi yang menembus langit. Aku mendengar itu orang Tiongkok. Seorang pria lain menyela dengan suara serak. Auranya gelap dan suram, hampir menyatu dengan lingkungan sekitarnya, memperlihatkan kemampuan penyamaran yang luar biasa. Jika ia mengaktifkan teknik ninjanya, mungkin ia bisa menghilang di tempat. Itu karena ia adalah ninja tingkat dewa kelas 1 dalam zirahnya, sekaligus ahli tak tertandingi yang masuk 10 besar di seluruh Dongyang, Fu Bubancang. Orang Tiongkok. Gong Benchangyuan terkejut. Yinggou memiliki kekuatan setara tahap setengah dewa, tetapi dari mana muncul ahli tahap ilahi baru di Tiongkok? Bahkan ahli nomor 1 Ye Zhantian hanya berada di tahap setengah dewa dan sebanding dengan Yinggou. Mungkinkah seorang ahli dari sekte tersembunyi Tiongkok telah muncul? Wudang kuno? Dian Chang kuno? Kultivator pedang Gunung Shu? Kunlun kuno? Itu tidak mungkin. Fu Bubancang merenung lama sebelum akhirnya menggelengkan kepala. Menurut yang aku tahu, sekte-sekte tersembunyi di Tiongkok sepenuhnya mengejar dao tanpa batas demi menjadi abadi dan naik ke tingkat lebih tinggi. Mereka tidak pernah ikut campur dalam urusan dunia fana. Bahkan selama perang Tiongkok, Jepang, mereka tidak turun tangan dalam perang besar itu. Kecuali dunia berada di ambang kehancuran, sekte tersembunyi tidak akan bertindak. An Pei Jiping mengangguk setuju. 3 tuan, saya telah memperoleh informasi yang akurat.
Orang itu memang bukan dari sekte tersembunyi, melainkan seorang ahli yang tiba-tiba muncul dari dunia fana Tiongkok. Seorang wanita menawan berbicara sambil tersenyum. Ia mengenakan kimono hitam dengan bunga putih di dada, rambutnya disanggul tinggi, memperlihatkan lehernya yang putih bersih. Usianya sekitar 40 tahun, dengan tubuh montok dan berlekuk. Pesonanya seperti bunga persik yang mekar, membuat orang sulit menahan diri untuk tidak terpikat. Ella Agnus Mollissima Maxim, ahli dari dunia fana, mungkinkah itu Ye Zhantian? Saat Gong Benchangyuan memandangnya, kilatan keserakahan panas tak bisa dihindari muncul di matanya, namun segera menghilang. Wanita itu menawan meski berpakaian duka. Ella Agnus Mollissima Maxim yang abadi sebenarnya sudah setengah baya, tetapi di balik mata Phoenix-nya, tatapannya selembut air. Kulitnya yang seperti giok tampak semakin putih kontras dengan kimono duka berwarna hitam. Pria manapun yang memandangnya pasti ingin menyeretnya ke tempat tidur dan melampiaskan hasratnya. Namun bahkan Gong Benchangyuan pun tidak berani meremehkannya sedikit pun. Karena ia adalah pemimpin saat ini dari organisasi bawah tanah terbesar di Dongyang. Selain itu, ia mahir dalam jalan pedang, ninjutsu, serta yin dan yang. Suaminya, mantan bos kelompok Yamaguchi, Tian Ganggelu, meninggal secara misterius di rumahnya sendiri. Konon, dialah pelakunya. Namun selama bertahun-tahun ini, ia menggunakan metode haus darah untuk menekan para pemimpin yang ingin memberontak, hingga akhirnya mengendalikan mereka sepenuhnya. Di seluruh Dongyang, ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Ia bahkan dapat minum dan berbincang santai dengan wali kota Nagasaki, serta sangat dihormati oleh petinggi perkumpulan bunga sakura. Ia dikenal sebagai Ratu Dongyang. Bahkan jika Gong Benchangyuan tahu bahwa dirinya mampu mencapai puncak seni bela diri, ia tetap tidak ingin menyinggungnya. Lagi pula, pada tingkatnya, wanita cantik luar biasa bukanlah sesuatu yang sulit didapat. Bukan dia. Silakan lihat ini. Ella Agnus Mollissima Maxim tersenyum manis, meletakkan komputer tablet di atas meja teh, lalu memutar sebuah rekaman video. Video itu sangat singkat, hanya 5 detik, memperlihatkan Jiang Tian turun dari langit dan menghancurkan Yinggou hingga berkeping-keping dengan satu injakan. Hiss! Setelah menontonnya, semua orang tercengang. Wajah mereka menjadi sangat serius, mata dipenuhi ketakutan. Mereka semua menghirup napas dingin secara bersamaan. Jatuh dari ketinggian beberapa ratus meter, satu kaki menembus awan, memecah penghalang suara, seni bela diri ini. Bahkan Gong Benchangyuan tidak dapat menahan diri untuk menghirup napas dingin dan berkata dengan suara gemetar. Selain itu, orang ini masih sangat muda. Latar belakang macam apa yang ia miliki? Dia seharusnya Jiang Taichu dari Tiongkok. Wajah An Pei Jiping sangat serius saat ia bergumam pelan. Kata-kata itu seperti spons raksasa tak kasat mata yang menyerap semua suara. Seluruh rumah teh menjadi sunyi mematikan, hanya terdengar samar suara kuda hitam di luar atap. Jiang Taichu, ahli kuat peringkat ketiga dalam daftar tersembunyi Tiongkok, dikenal sebagai sosok yang telah melangkah ke tahap ilahi, sekaligus ahli termuda dalam sejarah dunia. Hong Tianzhao, Lin Zhenyu, Ao Yela, Sarjana Agung Teratai Hijau, Wang Zhongyan, Qiao Bin, serta banyak ahli kuat lainnya yang tewas di tangannya, termasuk Raja Pembunuh, manusia anomali peringkat S seperti manusia serigala, dan tak terhitung jumlahnya. Menghadapi sosok sekuat ini, kecuali negara besar, tidak ada pihak yang berani menantangnya secara langsung. Bahkan negara kecil seperti benua bintang, dengan kekuatan militer dan ekonomi yang lemah, harus bergantung padanya dan menjadikannya penasihat negara. Jadi benar-benar dia. Meskipun Ella Agnus Mollissima Maxim sudah bersiap secara mental, ketika benar-benar memastikan bahwa itu adalah Jiang Taichu, ia tetap merasakan gelombang ketakutan dan kegelisahan. Wajahnya pun menjadi sangat buruk. 3 orang lainnya juga terkejut dan tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Jiang Taichu akan tiba di Korea Selatan secepat itu, dan membunuh semua ahli Dongyang yang mendudukinya. Apa maksudnya? Apakah karena ia memiliki hubungan baik dengan garis kayu cendana sehingga bertindak atas nama mereka, atau karena ia menuding dunia kultivasi Dongyang dengan pedangnya? Gong Benchangyuan mengerutkan kening dan bertanya. Begitu kata-kata itu diucapkan, baik Ella Agnus Mollissima Maxim maupun Fu Bubancang sama-sama terkejut. Menuding dunia kultivasi Dongyang dengan pedang berarti menjadi musuh perkumpulan bunga sakura. Hal seperti ini belum pernah terjadi selama puluhan tahun. Harus diakui bahwa kekuatan perkumpulan bunga sakura jauh melampaui organisasi manapun. Mereka memiliki sejarah yang sangat panjang dan jumlah ahli kuat yang tak terhitung. Mereka bahkan dapat disejajarkan dengan badai biru dan aula para dewa. Selain itu, keluarga Kekaisaran Dongyang, para pejabat tinggi,
serta pasukan bela diri Dongyang berada di belakang perkumpulan bunga sakura. Jiang Taichu ini benar-benar memiliki keberanian sebesar itu. Berani menantang perkumpulan bunga sakura? Sungguh sulit dipercaya. Bab 378. Catatan medis Han, pesawat Jiang Tian. Terlepas apakah dia memang berniat atau tidak, dia pantas mati karena telah memprovokasi keluarga An Pei dan perkumpulan bunga sakura kita. Mata licik An Pei Jiping berkilat dingin dengan niat membunuh saat ia berkata dengan suara berat. Kirim orang untuk memantau pergerakan Jiang Taichu. Fu Bubancang, Gong Bencang Yuan, kalian bersiap siaga. Begitu Jiang Taichu meninggalkan Korea Selatan dan menyerang Dongyang, kalian segera bunuh dia. Ya. Perintah diterima. Ketiganya membungkuk bersamaan. Niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar, memenuhi seluruh rumah teh. Saat kuil istana liar mulai bergerak cepat, Jiang Tian sendiri telah menyelesaikan pengaturan bagi garis kayu cendana. Bisnis 3C milik keluarga Li Starmoon juga sepenuhnya dipercayakan kepada agen jaringan telur raksasa milik Chen Jiafu. Chen Jiafu dan Yuan Ning sangat berterima kasih kepada Jiang Tian hingga mereka datang ke Istana Tao dan secara pribadi mengucapkan terima kasih berkali-kali. Bisa dikatakan, Jiang Tian memperoleh bisnis yang telah mereka perjuangkan selama berbulan-bulan hanya dengan beberapa kata. Tuan Jiang, semoga Anda punya waktu untuk berkunjung ke Yanjing. Biarkan kami melakukan yang terbaik untuk menunjukkan rasa terima kasih dan bakti kami. Pada hari itu, Yuan Ning dan Chen Jiafu datang bersama ke Istana Tao untuk berpamitan kepada Jiang Tian, sambil tersenyum mengundangnya. Yanjing, aku pasti akan pergi. Jiang Tian tertawa, tetapi di kedalaman matanya, kilatan tajam melintas sekejap. Melihat itu, jantung Yuan Ning berdebar kencang, dan ia berkeringat dingin memikirkan Song Shuangyan. Baru saja ia melihat Presiden Korea Selatan, Lu Usuan, menunggu di luar untuk bertemu Jiang Tian. Seorang kepala negara pun harus menunggu untuk menemuinya. Dengan kekuatan Jiang Tian saat ini, bukan hanya keluarga Song yang bisa dihancurkan dalam hitungan menit. Bahkan itu saja sudah cukup membuat mereka sakit kepala. Tuan Jiang, itu luar biasa. Kami pasti akan menunggu kedatangan Anda. Chen Jiafu tidak memikirkan hal tersebut dan berkata dengan gembira. Di dalam hatinya, Tuan Jiang bagaikan dewa. Ia tidak pernah berani berharap bisa setara dengannya. Namun jika Jiang Tian pergi ke Yanjing, ia bisa mengemudi untuknya, membawa barangnya, mengatur berbagai urusan, dan menerima perintah. Menjadi adik kecil Jiang Tian sama saja dengan memeluk paha emasnya. Bahkan sedikit sisa, sup, dari sela-sela jarinya saja sudah cukup untuk membuat hidupnya makmur. Keduanya tidak berani membuang waktu Jiang Tian. Setelah mengungkapkan rasa terima kasih, mereka bangkit dan berpamitan. Jiang Tian tiba-tiba melambaikan tangan dan berkata, "Oh benar, Chen Jiafu, ingat, jangan pernah menandatangani perjanjian taruhan kinerja. Itu akan merugikanmu." Investor kami, Soft Silver Sun Zengyi, memang ingin menandatangani perjanjian taruhan kinerja denganku. Bagaimana Anda bisa tahu? Chen Jiafu terkejut. Ya Tuhan, benar-benar seperti dewa, seperti nabi. Tidak perlu dipikirkan. Pokoknya jangan tanda tangan. Jiang Tian terlalu malas untuk menjelaskan. Ya, tenang saja. Kata-kata Tuan Jiang bagi saya adalah titah kekaisaran. Chen Jiafu berulang kali mengucapkan terima kasih lalu pergi. Saat mereka menuruni gunung, Yuan Ning dengan inisiatif menggenggam tangan Chen Jiafu, membuatnya sangat bersemangat. Ini, Yuan Ning. Apa yang kau lakukan? Mulai sekarang, kakak kaya kecil, mari kita berpacaran. Mata indah Yuan Ning melengkung seperti bulan sabit. Ini, kenapa begitu? Pada hari Tuan Jiang bertarung hebat melawan Raja Zombie itu, kau mendorongku menjauh tanpa memedulikan keselamatanmu sendiri dan melindungiku dari batu-batu yang berterbangan. Sejak hari itu, aku sudah memutuskan. Yuan Ning menggenggam tangannya erat-erat dan tertawa. Aku tahu kau tidak pandai bicara, tetapi di dalam hatimu, kau mencintaiku. Baik, baik. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Chen Jiafu begitu terharu hingga matanya memerah, dan sekali lagi dalam hati ia berterima kasih kepada Jiang Tian. Sial, hanya dengan menonton pertarungan bisa mendapatkan pacar, dan gadis pujaan malah jatuh cinta padanya. Pada sore hari, Li Jinzhu membawakan sarapan dan kemudian menyajikan makan siang untuk Jiang Tian. Dengan sedikit canggung ia berkata, "Tuan, hari itu. Apakah saya menyebabkan kesalahpahaman? Apa-apaan teriakanmu waktu itu? Kalau kau berani melakukannya lagi, akan kutampar sampai mati." Tidak apa-apa jika tidak disebut, tetapi begitu topik itu diangkat,
Jiang Tian langsung kesal dan berteriak dengan mata melotot. Ya, Tuan, pelayan ini tidak berani melakukannya lagi. Li Jinzu begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan tubuhnya gemetar. Setelah Jiang Tian selesai makan, ia membereskan peralatan makan lalu memandangnya dan berkata, "Kemarin, nona muda itu adalah murid Anda? Apakah berita ini akan sampai ke telinga istri Anda?" "Jangan khawatir, istriku mempercayaiku. Dia tidak akan salah paham," kata Jiang Tian ringan. Tak lama kemudian, ia melupakan masalah itu begitu saja. Jiang Tian keluar dari ruangan dan menarik Li Jinzu naik ke pedang terbang. "Tuan, apa yang Anda lakukan?" Li Jinzu bingung. Jiang Tian mengeluarkan segenggam ramuan hyacint biasa, menanamnya, lalu membangun sebuah formasi pengumpul spiritual kecil di sampingnya. "Ramuan spiritual ini sangat penting bagiku. Beberapa hari ini aku juga telah memeriksa Gunung Suiwei dan menemukan tempat ini cocok untuk menanamnya. Ke depan, kau harus lebih berhati-hati, jangan sampai ada yang merebutnya." Sebenarnya, sejak Jiang Tian menginjakan kaki di Gunung Suiwei, ia sudah menyadari bahwa energi spiritual di tempat ini jauh lebih melimpah dibandingkan Gunung Forong. Namun ia tetap tidak bisa memindahkan seluruh keluarganya ke sini. Bagaimanapun, fondasi keluarga Jiang masih berada di Jinling. Karena itu, ia hanya bisa mengambil langkah mundur, menanam ramuan hyacint biasa ini, menyerap energi spiritual di sini, dan kelak memurnikan pil Yang Yuan. "Ya, Tuan. Saya akan menjaganya dengan baik." Wajah Li Jinzu menjadi serius dan ia segera menyetujuinya. "Ini rahasia yang sangat penting, jangan sampai terlalu banyak orang mengetahuinya." Jiang Tian mengingatkan dengan nada khawatir. Satu tanaman hyacint biasa saja efeknya tidak kalah dengan pil emas tingkat puncak. Jika para kultivator mengetahuinya, kemungkinan besar mereka akan bertarung mati-matian untuk memperebutkannya. Ya, pelayan ini mengerti. Li Jinzu juga sangat cerdas. Ia langsung memahami maksudnya dan segera menyetujuinya. Setelah melakukan semua ini, urusan Jiang Tian di Korea Selatan akhirnya dapat dianggap selesai. Ia meregangkan tubuh dengan malas dan berkata, Saatnya pergi ke Dongyang untuk berjalan-jalan. Kurasa orang Dongyang sudah menyadarinya." "Tuan, Anda pergi sekarang." Wajah Li Jinzu dipenuhi keengganan. Ia sudah sepenuhnya terpikat oleh Jiang Tian. "Ya, Korea Selatanmu tidak memiliki banyak kekuatan tersembunyi. Selain garis kayu cendana, keuntungan apa lagi yang bisa kudapat?" Jiang Tian menguap, tampak kehilangan minat. "Tuan, biarkan saya menemani Anda ke Dongyang. Tingkat kultivasi saya sudah mencapai kesempurnaan besar tahap kesempurnaan." Li Jinzu menarik lengan baju Jiang Tian, wajahnya penuh harap dan memohon, "Saya tidak akan menjadi beban bagi Anda." "Baiklah, mutiara emas. Aku mengerti kesetiaanmu, tetapi tidak pantas bagimu untuk pergi." Jiang Tian menggeleng ringan. Wajah Li Jinzu dipenuhi keengganan, lalu ia kembali memohon. "Para pejabat pemerintah dan orang-orang kaya Korea Selatan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu Anda. Upacara Agung Tungun akan segera diadakan. Bisakah Anda tinggal 2 hari lagi?" "Mana ada waktuku." Jiang Tian menggelengkan kepala, membuat Li Jinzu hampir menangis. Saat Jiang Tian hendak mengendalikan pedang terbang langsung menuju Dongyang, ponselnya tiba-tiba berdering. "Ibu menelepon?" Melihat itu, Jiang Tian segera menjawab. "Tiang Tian, aku akan segera tiba. Apakah kamu masih di sana? 3 jam lagi jemput aku di bandara." "Ibu, untuk apa Anda ke sini? Kenapa ikut-ikutan?" Jiang Tian tampak bingung. "Apa maksudmu ikut-ikutan?" Zhang Wanying langsung memarahinya. "Konferensi pertukaran medis internasional akan diadakan di Korea Selatan, kami datang untuk berpartisipasi." "Ada apa? Kamu gila? Tidak mau menemui ibumu?" "Mau, tentu saja mau." Jiang Tian segera menyetujuinya dan tertawa, "Baiklah, aku akan menjemput kalian sekarang." 3 jam kemudian, Bandara Internasional Seoul, sebuah jet bisnis Gulfstream G550 perlahan mendarat. Pesawat ini adalah armada yang dipesan khusus oleh grup Raja Obat dari Amerika Serikat, dengan harga 300 juta yuan per unit, total 20 unit. Di dalamnya terdapat ruang konferensi, bar, restoran, serta interior kulit mewah. Pada tahun 2009, kemewahan seperti ini bahkan di kalangan orang kaya pun tergolong luar biasa. Namun Zhang Wanying hanya melambaikan tangan dan menandatangani kontrak tanpa berpikir 3 detik pun. Pintu kabin terbuka, dan Zhang Wanying serta kakek, yang mengenakan pakaian bisnis, berjalan turun dari pesawat, dikelilingi Ye Ziwei, Shen Mange, dan yang lainnya. Di pihak Jiang Tian,
Hanya Li Jinzhu yang menemaninya. Sebuah mobil bisnis menjemput mereka dari bandara dan langsung melaju menuju Hotel Star Moon. Tian, ini pertama kalinya kakek pergi ke luar negeri. Kakek menggenggam tangan Jiang Tian dan tertawa. Benar juga, aneh. Kek, bukankah dulu kakek tidak suka pergi ke luar negeri? Kenapa kali ini bersikeras ikut? Jiang Tian mengerutkan kening dan bertanya. Menurutnya, ilmu pengobatan hanyalah hal kecil. Kakek dan ibunya seharusnya lebih fokus pada kultivasi. Namun ia tahu bahwa lelaki tua itu sangat mencintai pengobatan tradisional Tiongkok. Bahkan jika ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk itu, Jiang Tian tidak tega menyalahkannya. Pengobatan Dr. Han ini ingin menggantikan semuanya. Kakek menghentakkan tongkatnya ke lantai mobil dan berkata dengan marah. Jika mereka berhasil, itu sama saja dengan memperoleh pengakuan internasional. Di dunia ini tidak akan ada lagi pengobatan Tiongkok, hanya pengobatan Dr. Han. Ini. Kakek, apa rencana Anda? Jiang Tian sedikit terkejut, tetapi segera memahami situasinya. Ia tersenyum tipis dengan nada agak mengejek. Cabang pengobatan Han dari Dr. Han sebenarnya sepenuhnya berasal dari pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka hanya mengganti nama, teori klasik, ramuan, konsep dingin dan panas, diagnosis, hingga resep, semuanya berasal dari pengobatan Tiongkok, hanya dibungkus dengan kulit baru. 4 konstitusi medis yang mereka banggakan pun berkembang dari teori Yin, Yang dan 5 unsur dalam Dao Tiongkok. Namun di negara Korea Selatan ini, mereka selalu melakukan kebalikan, mengambil segala sesuatu dari bangsa lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri. Sebagai contoh, mereka bahkan pernah mengklaim tokoh seperti Ku Yuan dan Li Bai, serta teknik mistik Feng Shui, sebagai berasal dari negara mereka, bahkan berhasil mengubah makna upacara perahu naga. Festival perahu naga Tiongkok pun mereka kritik habis-habisan. Mereka bahkan mengganti nama ibu kota menjadi Seoul, seolah dengan begitu dapat melepaskan diri dari pengaruh budaya Tiongkok dan memuaskan kebanggaan nasional mereka yang menyimpang. Jika memang benar-benar mampu, hapus saja 60% karakter Tionghoa dalam bahasa mereka dan lihat apakah orang Korea Selatan masih bisa berbicara. Jiang Tian, kamu benar. Kakek mengangguk setuju dengan dalam. Jiang Tian masih mengingatnya. Pada tahun 2009 di kehidupan sebelumnya, Dr. Han memang berhasil. Seluruh Tiongkok gempar. Kakek begitu marah hingga malam itu ia mabuk berat, jatuh sakit, dan harus dirawat di rumah sakit. Di ranjang rumah sakit. Kakek terus bergumam bahwa pengobatan tradisional Tiongkok tidak cukup bersatu. Masing-masing berjalan sendiri, terpecah seperti gunung-gunung, mengecewakan, dan lembaga yang bertanggung jawab mempromosikan serta mengembangkan pengobatan Tiongkok terlalu lemah. Namun pada akhirnya ia hanya bisa menghela napas tak berdaya. Dalam kehidupan ini, tampaknya kakek ingin bertarung. Orang tua memang semakin tajam seiring usia. Bab 379. Pertarungan utara dan selatan, raja belum bertemu raja. Kritik Tuan memang masuk akal. Kami pasti akan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Di sampingnya, Li Jinzhu tersipu, penuh rasa malu. Memang benar. Sebagai orang Korea Selatan, dia memahami hal ini. Andai semua warga Korea Selatan menyadarinya, alangkah baiknya. Kilatan kebanggaan samar muncul di sudut mata kakek. Kelompok pengobatan tradisional Tiongkok aliran selatan telah memilihku sebagai juru bicara mereka. Mereka ingin bersaing dengan Dr. Han dalam keterampilan medis dan bernegosiasi dengan tim perlindungan warisan budaya tak benda dunia bagi rakyat pekerja. Ia menghela napas panjang, beban yang berat dan jalan yang panjang. Baik, lakukan saja. Jiang Tian langsung mendukung dan berkata tegas, bajingan kecil itu, pengobatan Tiongkok kita belum mati, bagaimana mereka bisa begitu sombong? Itu alasan pertama. Selain itu, kami juga menemukan bahwa tiruan produk grup Raja Obat sudah muncul di Korea Selatan. Wajah Ye Ziwei menjadi muram saat ia mengerutkan kening. Pil pembersih racun, pil revitalisasi kecil. 7 obat inti kami, termasuk pil Meridian Naga Bangkit yang hanya dijual untuk militer. Apa? Anjing pembajak Korea Selatan ini terlalu keterlaluan. Jiang Tian tertegun, hampir tidak percaya. Komposisi utama obat memang tercantum pada kemasannya, tetapi proporsi bahan dan proses pembuatannya tidak diungkapkan. Jika para apoteker Korea Selatan cukup sabar dan memiliki kemampuan eksperimen yang kuat, mereka tetap bisa mendekati formula Jiang Tian. Tentu saja, tanpa teknik pemurnian yang tepat, tanpa pengendalian reaksi yang akurat, serta tanpa bantuan artefak, efeknya akan sangat berkurang. Namun tetap saja, tiruan itu masih memiliki khasiat tertentu. Di sampingnya,
Wajah Li Jinzhu memerah sepenuhnya. Ia tidak berani berkata apa-apa dan berharap bisa menyembunyikan kepalanya. Ini adalah obat tiruan dari Korea Selatan. Diproduksi oleh perusahaan bernama Farmasi Dayu. Ye Ziwei mengambil beberapa sampel dari bawahannya dan menyerahkannya kepada Jiang Tian. Sialan, benar-benar menjiplak seperti anjing. Jiang Tian memindainya dengan kesadaran spiritual dan segera memastikan bahwa itu memang tiruan obatnya. Siapa orang tua ini? Kelihatannya seperti rubah tua yang licik. Jiang Tian menunjuk foto di kemasan, seorang pria dengan rambut disisir rapi ke belakang, mengenakan kacamata berbingkai emas dan jas putih, lalu bertanya. Peu Chengtai. Ye Ziwei berkata, Presiden Asosiasi Korea Selatan, Kepala Akademi Dokter Han Universitas Kingsi, tokoh nomor 1 di Korea Selatan, sekaligus Ketua Farmasi Dayu. Ia juga penanggung jawab pengajuan Dr. Han. Saya mengenalnya, Tuan. Li Jinzhu segera menjawab, saya bisa membantu memberitahu dia, memintanya berhenti merugikan kita, meminta maaf secara terbuka, bahkan memberikan kompensasi. Saat ini kata-kata saya masih sangat berpengaruh di Korea Selatan. Jiang Tian melambaikan tangan dan berkata dengan tenang, namun ini adalah persaingan antara dokter Tiongkok dan Dr. Han, menyangkut keadilan bangsa. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan luar, kita harus mengalahkan mereka secara adil. Ya, Tuan. Li Jinzhu buru-buru mengangguk. Jika tidak perlu, jangan keluar dan berteriak-teriak. Aku akan menangani mereka sendiri. Jiang Tian tersenyum dingin. Tak lama kemudian, mobil tiba di Hotel Star Moon, dan Jiang Tian meminta Li Jinzhu pergi terlebih dahulu. Setelah mengatur keluarganya, mereka segera memasuki ruang rapat di lantai 4. Ternyata kali ini bukan hanya urusan bisnis keluarga Jiang, tetapi juga dihadiri banyak tokoh terkenal pengobatan tradisional Tiongkok. Bisa dikatakan, peristiwa di Korea Selatan ini telah mengguncang seluruh dunia pengobatan tradisional Tiongkok. Orang-orang yang hadir semuanya ahli di bidang masing-masing, terkenal di seluruh negeri, pakar dari negara besar yang dihormati oleh para orang kaya dan tokoh masyarakat. Tetua Jiang, terima kasih atas kerja keras Anda. Nyonya Zhang, akhirnya Anda datang. Ketika Jiang Tian dan rombongannya masuk, banyak dokter Tiongkok berdiri dan menyambut mereka dengan hangat. Kali ini, Jiang Changgeng bertindak sebagai perwakilan aliran pengobatan selatan. Sebenarnya, beberapa tahun lalu, meskipun Jiang Changgeng cukup terkenal, ia masih belum layak menjadi perwakilan aliran pengobatan selatan. Namun sejak obat baru grup Raja Obat dirilis, status keluarga Jiang langsung melonjak drastis. Jiang Changgeng pun diakui sebagai tokoh utama pengobatan selatan dan sangat dihormati. Adapun Jiang Tian, ia tidak mengungkapkan apapun. Kemampuan medisnya yang luar biasa hanya diketahui oleh orang dalam keluarga Jiang. Pihak luar sama sekali tidak mengetahuinya. Mereka hanya menganggapnya sebagai tuan muda keluarga Jiang yang ikut menemani untuk melihat-lihat. Ia tidak memedulikan sikap meremehkan dari orang lain. Ia duduk di sudut di belakang kakeknya, bermain ponsel sambil membaca informasi yang dikirim Li Jinzhu mengenai keluarga Peu Chengtai. Kali ini, selain tokoh besar Jiang Changgeng, hadir pula Direktur Departemen Promosi Pengobatan Tradisional Tiongkok sekaligus pejabat dari Asosiasi Pengobatan Tradisional, bernama Mo Zhengrong, yang memimpin tim pertukaran. Mo Zhengrong berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jas hitam, celana hitam, dan kemeja putih. Dalam hal pengembangan pengobatan tradisional Tiongkok, ia sangat fasih berbicara. Kata-katanya mengalir seperti mutiara berjatuhan, tampak seperti pejabat cendekia yang terpelajar. Ketika Jiang Changgeng tiba, suasana rapat mencapai puncaknya dan semangat semua orang meningkat. Mereka saling menggosok tangan, mengatakan bahwa dengan kakek Jiang memimpin, kali ini mereka harus membuat Dr. Han kehilangan muka. Namun setelah Jiang Changgeng datang, Mo Zhengrong tidak langsung memulai rapat atau berbincang dengan semua orang, seolah sedang menunggu kedatangan tokoh penting lainnya. Tetua Zhang telah tiba. Zhang Yanghao, tokoh besar aliran utara, mantan tabib istana, dan konon ia juga tetua luar sekte Shennong. Pada saat itu, beberapa orang masuk dari pintu. Semua orang langsung berdiri serempak. Suara kursi bergeser memenuhi aula, dan seruan keterkejutan terdengar di mana-mana. Tokoh aliran utara, tabib istana legendaris Zhang Yanghao, masuk bersama para muridnya. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Zhang Yanghao mengenakan jubah panjang berwarna putih keperakan. Ia tampak penuh vitalitas, wajahnya kemerahan bercahaya, rambut dan kulitnya seperti orang muda. Aura suci terpancar darinya saat ia memberi salam dengan tangan terkepal. Tidak berat, tidak berat. Bisa bertemu tetua Zhang sekali saja sudah layak mati tanpa penyesalan.
Semua mata dipenuhi rasa hormat yang tak tertandingi, seolah memandang seorang dewa. Bahkan Mo Zhengrong pun tidak berani bersikap sembarangan. Beberapa orang bahkan terharu hingga meneteskan air mata. Status Zhang Yanghao terlalu istimewa. Ia menerima tunjangan khusus dari pemerintah. Merupakan cendekiawan Sungai Yangtze, penasihat umum Akademik Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, Profesor Fakultas Kedokteran Universitas Yanjing, mantan kepala rumah sakit istana, dan berbagai jabatan prestisius lainnya. Belum lagi statusnya sebagai tetua luar Sekte Shenong. Sekte Shenong, eksistensi macam apa itu? Ini bukan lagi sekadar tabib biasa, melainkan dokter ilahi, seorang abadi hidup. Konon ia mampu meramu pil obat, mengendalikan jarum dengan ki, bahkan memiliki kemampuan misterius untuk menghidupkan kembali orang yang sekarat. Dibandingkan dengan eksistensi transenden seperti itu, mereka, termasuk Jiang Changgeng, hanya kuat di dunia fana. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan? Beberapa orang bahkan melirik Jiang Changgeng dengan tatapan rumit dan suram, lalu menghela napas khawatir. Industri farmasi Tianwei di Yanjing, mantan wakil kepala balai tabib istana, Chen Junbin, adalah adik seperguruan Zhang Yanghao. Konon Chen Junbin meninggal karena marah setelah konferensi pers grup Raja Obat. Namun ada juga yang diam-diam merasa puas. Hehe, entah dari mana Jiang Changgeng mendapatkan resep-resep itu hingga meraih sedikit reputasi. Tapi dari segi tingkat keilmuan, jelas tidak sebanding dengan Zhang Yanghao. Kali ini Zhang Yanghao pasti akan mempermalukannya. Meskipun Mo Zhengrong seorang teknokrat, ia tetap seorang pejabat. Ia segera menengahi sambil tertawa. Baik aliran utara maupun selatan, semuanya adalah bagian dari pengobatan tradisional Tiongkok, kita tetap satu keluarga. Saya yakin kali ini, di bawah kepemimpinan Tetua Zhang dan Tetua Jiang, saat berkomunikasi dengan pihak lawan, kita pasti bisa mengalahkan mereka dan menunjukkan kekuatan bangsa kita. Seseorang berkata dengan ramah, "Ayo, Dokter Ilahi Zhang." Kedua tetua ini, satu dari selatan, satu dari utara, sejak dulu terpisah ribuan li. Raja belum pernah bertemu raja. Tetua Zhang, saya sudah lama mendengar nama Anda. Senang akhirnya bisa bertemu hari ini. Jiang Changgeng yang selalu sopan dan baik hati segera berdiri dengan wajah cerah. Berniat berjabat tangan dengan Zhang Yanghao sambil berbicara dengan hormat. Namun ekspresi Zhang Yanghao angkuh, seolah tidak melihat apapun. Ia mengabaikannya dan langsung duduk di tengah ruangan, lalu berkata dingin. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi.